Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ERD rancangan aplikasi kami yang berjudul e-commerce. Anggota kelompok kami yang pertama ada Salsabila Magripa, yang kedua ada Abdillah Nurido, ketiga ada Destiara Alifia Amin, keempat ada Syafrina Audesari, dan yang kelima ada Rifki Pratama. Latar belakang: dulu kebanyakan seseorang lebih memilih untuk mengunjungi mall, namun sekarang mulai bermunculan aplikasi bisnis online yang menjual kebutuhan fashion dan masih banyak lagi jenis bisnis online yang terdapat pada website maupun aplikasi. Bisnis online tersebut biasa disebut e-commerce, yang merupakan aktivitas berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang atau jasa dengan memanfaatkan sistem komputer atau jaringan komputer dan lain sebagainya. Banyak keuntungan perusahaan untuk melakukan bisnis online. Salah satunya tidak perlu memiliki toko offline sendiri. Toko offline ini merupakan toko yang sering dijumpai di pinggir jalan ataupun di dalam mall seperti swalayan, supermarket, dan pasar. Dalam melakukan pembelian, bisnis online juga dipermudah dengan sistem pembayaran secara transfer ataupun kredit. Untuk itu, ada beberapa materi yang kami bahas. Yang pertama ada ERD e-commerce, yang kedua entitas, atribut, dan relasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk penjelasan ketiganya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian di sini kami akan menjelaskan tentang ERD dari e-commerce yang kami rancang. Berikut adalah rancangan ERD dari kami terkait dengan e-commerce. Di sini ada entitas akun, penjual, pembeli, barang, detail transaksi, transaksi tunai dan non-tunai yang akan dijelaskan lebih rinci pada slide-slide berikutnya. Selanjutnya yaitu entitas, atribut, dan relasi. Pertama yaitu entitas akun. Pada entitas akun terdapat beberapa atribut, yaitu ada ID akun yang menjadi mandatory dan menjadi primary key pada entitas akun. Selanjutnya itu ada nomor HP dan email juga merupakan mandatory atribut pada entitas akun. Entitas akun menerapkan subtype dan supertype sehingga pada entitas ini memiliki dua subtype, yaitu penjual dan pembeli, dan akun juga menerapkan recursive relationship. Entitas penjual dan pembeli merupakan entitas yang masing-masing harus memiliki akun, sehingga entitas penjual dan pembeli merupakan subentitas dari akun. Akun adalah supertype di mana pembeli dan penjual termasuk dalam akun. Tipe entitas akun berpartisipasi dua kali di relasi login. Sebagai partisipasi pertama, sebagai akun dapat login sebagai penjual dan relasi one-to-one. Dan partisipasi kedua sebagai pembeli dan berelasi one-to-one. Entitas penjual memiliki beberapa atribut, yaitu ID penjual, mandatory, dan merupakan primary key, lalu ada nama penjual, mandatory, lalu ada alamat, mandatory, dan tanggal bergabung opsional. Lalu ada entitas barang dengan atribut ID iklan, mandatory, tanggal iklan, mandatory, nama barang, mandatory, harga, mandatory, kategori, opsional, lokasi, mandatory, dan stok, mandatory. Penjual dan barang berelasi one-to-many, di mana setiap penjual dapat menjual banyak barang. Selanjutnya ada entitas pembeli dengan atribut nama pembeli, mandatory, ID pembeli, mandatory, dan merupakan primary key. Lalu ada lokasi pembeli, mandatory, dan pekerjaan opsional. Lalu selanjutnya ada entitas transaksi dengan atribut nomor transaksi, mandatory, dan merupakan primary key. Lalu ada alamat, mandatory, jumlah dibeli, mandatory, dan barang dibeli, mandatory. Pembeli dan transaksi berelasi one-to-many di mana setiap pembeli dapat melakukan banyak transaksi. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang entitas barang dan entitas transaksi. Jadi di sini entitas barang memiliki atribut ID iklan sebagai primary key, tanggal iklan, nama barang, harga, kategori,
yang bersifat opsional, lokasi, dan stok. Kemudian dari entitas transaksi, yaitu ada nomor transaksi, alamat, jumlah dibeli, dan barang yang dibeli. Nah, jadi antara barang dan transaksi ini memiliki relasi many to many, sehingga di dalamnya ditambahkan entitas detail transaksi sebagai intersection entity. Sehingga hubungan many to many-nya berubah menjadi but relationship, ya di mana hubungan barang ke detail transaksi di sini menjadi one to many dengan but relationship. Begitu juga hubungan antara transaksi dan detail transaksi. Di sini dari detail transaksi memiliki atribut ID dan total harga. Selain itu juga memiliki primary key, yaitu ID iklan dan nomor transaksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada entitas detail transaksi dengan atribut ID mandatori, total harga mandatori, tanggal transaksi mandatori, dan cara bayar opsional. Lalu ada entitas tunai dengan atribut ID payment dengan mandatori dan merupakan primary key. Selanjutnya ada lokasi pembayaran mandatori dan tanggal pelunasan mandatori. Lalu ada entitas non tunai dengan atribut ID payment mandatori yang merupakan primary key dan tanggal pelunasan mandatori. Entitas detail transaksi dan tunai berelasi one-to-one, di mana setiap detail transaksi hanya dapat melalui satu pembayaran tunai. Detail transaksi dan non-tunai berelasi one-to-one, di mana setiap detail transaksi hanya dapat melalui satu pembayaran non-tunai. Detail transaksi memiliki ARCS relationship, yaitu dua pilihan metode pembayaran yang hanya dapat digunakan salah oleh pembeli sebagai metode pembayaran, yaitu tunai dan non-tunai. Pembeli hanya dapat memilih salah satu dari metode pembayaran tunai atau non-tunai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, dari penjelasan yang kami buat dapat disimpulkan bahwa pada tugas desain basis data kami telah mengimplementasikan modul pada sebuah rancangan program e-commerce dengan membuat diagram yang sederhana sehingga memudahkan dalam pembuatan database. Selain itu, ERD juga bermanfaat untuk memperkecil jumlah relasi dalam database serta menjalankan relasi normal, sehingga dapat memperkecil permasalahan pada pembaharuan, penambahan, dan penghapusan. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.